A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Wahyudin dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah Prodi Manajemen Haji dan Umroh dan Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah. Di sini saya ingin mencoba untuk memaparkan sekelumit tentang nas dan mansyuh. Jadi untuk pelajaran Ummul Quran ada yang namanya pembelajaran tentang nas dan mansyuh. Secara definisinya ini ada dua, terminologi dan etimologi. Secara terminologi, secara etimologis kata nas yang bentuk isim fa'ilnya nasyah dan isim maf'ulnya mansyuh mempunyai arti yang beragam, antara lain menghilangkan atau dalam bahasa Arab disebut al-izalah atau menggantikan, at-tabdil, at-tahwil atau peralihan, dan an-naql atau pemindahan. Jadi nasih adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan mengubah, sedangkan mansyuh adalah sesuatu yang dibatalkan atau dihapus atau dipindahkan, dirubah dan lain sebagainya. Sedangkan menurut etimologi ada dua. Nasih adalah mengangkat hukum syarak dengan dalil syarak yang datang kemudian dengan menghilangkan amal pada hukum-hukumnya atau menetapkannya. Yang kedua, dalam terminologi hukum Islam atau fikih, hukum yang dibatalkan namanya mansyuh, sedangkan hukum yang datang kemudian menghapus disebut nasih. Syarat-syarat nasih. 1. Hukum yang terkandung pada nasih bertentangan dengan hukum pada mansyuh. Artinya kalau nasihnya melarang, berarti mansyuhnya membolehkan. Yang kedua, mansyuh harus lebih awal dari nasih. Jadi yang ketiga adalah hukum yang dinasih mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Yang keempat, hukum yang dinasih tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu. Jadi hukum yang dinasih itu berlaku setelahnya itu sepanjang waktu. Yang kelima, hukum yang terkandung dalam mansyuh telah ditetapkan sebagai munculnya nasih. Yang keenam, status nasih mesti sama dengan nas mansyuh. Artinya teksnya itu harus sama derajatnya. Nasnya nasih mesti sama dengan nas mansyuh. Yang berikutnya adalah rukun nasih. 1. An-nasih, yaitu pernyataan yang membuat pembatalan, penghapusan berlakunya hukum yang telah ada. Jadi pernyataannya, teksnya. Dan yang kedua adalah nasih, yaitu dalam hal ini adalah yang membuat nas itu ya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang membatalkannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, nas itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mansyuh, yang ketiganya yaitu hukum yang dibatalkan atau dihapus atau dipindahkan. Yang keempat adalah mansyuh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Pola nasih mansyuh di sini diagram dijelaskan ada 4. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Sunnah dengan Al-Quran, Sunnah dengan Sunnah. Insya Allah akan dibeberkan satu persatu. Nah, ini Al-Quran dinas dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar wa indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang
pada bulan haram. Di sini dijelaskan bulan haram itu ada 4, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa yang besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi mengasuh Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi ketidakbolehan berperang pada bulan-bulan tertentu, bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, dinas oleh Quran surat At-Taubah ayat 36 tentang kebolehan memerangi orang musyrik yang mengadakan peperangan di bulan-bulan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'ah. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin. Itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Berikutnya, nas Al-Quran dengan hadis. Jenis ini ada 2 model. Yaitu yang pertama, Al-Quran dinas oleh hadis ahad. Yang dalam hal ini jumhur ulama menolak. Jadi hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan hanya oleh 1 orang. Jadi kurang kuat lah istilahnya. Yang kedua adalah Al-Quran dinas oleh hadis mutawatir. Hal ini diterima oleh jumhur ulama karena mutawatir sendiri diriwayatkan oleh lebih dari 4 orang. Nah, dalam hal ini kecuali Imam Syafi'i, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara baik. Ini adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas dimansuh oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap orang yang memiliki hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi seorang waris. Ini hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya as-sunnah din nas Al-Quran. Terkait nas jenis ini, jumhur ulama menerima dan sepakat. Contoh, berdasarkan ketentuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keharaman menggaul istri pada bulan Ramadan. Ketentuan tersebut kemudian dinas dengan ayat Uhilla lakum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Jadi sebelum ada ayat ini, malamnya itu para sahabat orang muslim pada waktu itu, orang mukmin yang siangnya puasa, malamnya tidak boleh untuk menggauli istrinya. Kemudian datang atau dimansuh oleh ayat ini, sehingga siangnya tidak boleh menggauli karena dalam rangka puasa, malamnya itu diperbolehkan. Yang berikutnya as-sunnah dinas sunnah.
As-sunnah dinas oleh as-sunnah yang dalam hal ini ada 4 model. Yang pertama, hadis mutawatir dinas oleh hadis mutawatir. Kedua, hadis ahad dinas oleh hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad dinas dengan hadis mutawatir. Dan keempat, hadis mutawatir dinas dengan hadis ahad. Ini pola yang pertama, kedua, dan ketiga diterima oleh jumhur ulama. Tetapi sedangkan pola yang terakhir yaitu hadis mutawatir dinas dengan hadis ahad, kebanyakan ulama itu menolak. Contoh sabda Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang ziarah kubur yang dulunya dilarang kemudian diperbolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur illa fazuruha. Jadi saya telah melarang kalian untuk berziarah kubur, ingatlah berziarah kuburlah kalian semua. Jadi sebelumnya ziarah kubur itu dilarang karena khawatir, karena imannya lemah, jadi timbul kesyirikan-kesyirikan. Tapi setelah melihat umatnya sudah, akidahnya sudah kuat, maka Nabi menganjurkan untuk berziarah fazuruha. Ini berikutnya adalah cara mengetahui nasih ya. 1. Petunjuk dari Al-Quran tentang adanya petunjuk nas. Yang kedua, penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penashan. Jadi ada petunjuk Nabi untuk menaskan itu. Yang ketiga, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perajaman yang dilakukan kepada sahabat Maiz yang tidak menderanya. Jadi mensah pernyataan Nabi sendiri yang mengatakan, apabila seorang lelaki yang beristri yang telah menikah berzina dengan wanita yang telah menikah, maka didera 100 kali dan dirajam dengan batu. Dalam hal ini Maiz hanya dirajam tapi tidak didera. Yang keempat, kesepakatan atau ijma para sahabat bahwa ayat atau dalil ini adalah an-nasih dan dalil itu al-mansuh, seperti halnya penasihan pada puasa tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura dengan puasa Ramadan dan penasahan hak-hak yang berkaitan dengan harta benda dan kewajiban zakat. Jadi dulunya itu puasa Asyura itu atau puasa 10 Muharram itu wajib. Tapi setelah datang ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa puasa wajib itu hanya pada bulan Ramadan, maka gugurlah kewajiban pada 10 Asyura itu menjadi wajib, jadi menjadi sunnah saja. Yang kelima, penukilan yang dilakukan oleh seorang rawi dari sahabat bahwa salah satu dari 2 hukum tentang sebuah permasalahan lebih didahulukan daripada hukum yang lainnya karena tidak memiliki peluang untuk melakukan ijtihad dalam masalah tersebut. Keberadaan salah satu hukum dari 2 buah hukum merupakan hukum syariat, sedangkan hukum yang lainnya lebih mirip atau cocok dengan adat pada zaman dahulu, maka hukum syariat mensah hukum adat. Gitu. Ini ada polemik di sekitar nas mansuh. Ini ada beberapa ulama yang menerima. 1 ulama yang menerima argumentasi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, absolut, sehingga Allah Subhanahu wa taala bebas menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarangnya. Yang kedua, syarat Islam ternyata memerintahkan suatu perbuatan yang dibatasi dengan waktu tertentu seperti bulan puasa, sehingga dengan datangnya bulan Syawal berarti perintah puasa terhapus. Yang ketiga, risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW diperuntukkan kepada umat manusia secara keseluruhan atau secara kafah. Sedangkan sebelumnya telah ada syariat para rasul yang terdahulu. Dengan datangnya Islam, syariat agama terdahulu dihapus. Jadi nabi-nabi yang terdahulu itu dihapus oleh Nabi Muhammad SAW atau dimansuh. Yang keempat, tidak ada dalil nakli nas yang jelas melarang. Oleh sebab itu logis dimungkinkan adanya nas dan mansuh. Dan pendapat yang kedua adalah ulama-ulama yang menerima nas mansuh berargumen atau berdalil. 1. Syariat para rasul terdahulu dinas dengan syariat rasul yang kemudian. Seperti dibolehkannya nikah dengan saudara sekandung pada syariat Nabi Adam alaihissalam, kemudian dinas oleh syariat sesudahnya, baik oleh Yahudi, Nasrani maupun Islam. Jadi rasul yang terdahulu mensah dimansuh oleh dinas, maksudnya dihapus oleh rasul-rasul berikutnya. Yang kedua, beberapa ayat Al-Quran menunjukkan secara eksplisit tentang absahnya nas dalam Islam, seperti
Quran surat Al-Baqarah ayat 106, Quran surat An-Nahl ayat 101, Quran surat Ar-Ra'd ayat 39, Quran surat An-Nisa ayat 160. Yang ketiga, kesepakatan ulama salaf tentang adanya nas mansuh. 4, bukti real atau bukti nyata dalam Al-Quran dan Sunnah banyak terdapat nasi dan mansuh. Nah, ini untuk volume di sekitar nas mansuh, ulama-ulama yang menolak dengan argumen 1, syariat adalah bersifat kekal abadi sampai hari kiamat. Hal ini menghendaki hukumnya berlaku sepanjang masa, tidak ada yang dinaskan. Yang kedua, kebanyakan bentuk hukum dalam Al-Quran bersifat kulli dan izman, artinya global, bukan jaiz atau parsial atau tahsil atau terperinci. Hal ini agar supaya bisa fleksibel sehingga tidak perlu nas. Yang ketiga, tidak ada ayat Al-Quran maupun as-sunnah yang jelas tentang adanya nas. Yang 4, pendapat ulama tidak sama tentang jumlah ayat yang dimansuh. Ada perbedaan pendapat di sini, jumlah ayat-ayat yang dimansuh. Yang kelima, ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan ternyata dapat dikompromikan baik dengan teknis ataupun dengan tahsis maupun ismal atau tafsir. Yang keenam, tidak ada hikmah yang didapat dari fenomena nas. Yang berikutnya, ulama-ulama yang menolak itu argumen naklinya ini secara akalnya adalah 1, pernyataan surat Fusilat 42 bahwa dalam Al-Quran tidak dimurkan adanya kebatilan, padahal hukum Tuhan yang dibatalkan adalah kebatilan. 2, penafsiran surat Al-Baqarah 106 bahwa Allah tidak mengganti ayat atau membuat manusia lupa tentang ayat kecuali Allah menggantikan yang lebih baik. Kelompok ini memahami bahwa kata ayat di situ diartikan sebagai mukjizat atau ayat pada kitab sebelum Al-Quran, dinas oleh Al-Quran. Jadi kitab-kitab Zabur, Taurat itu dinas oleh Al-Quran. Nah, sekarang pada fase hikmah dan manfaatnya, fase kesimpulan. 1, terciptanya kemaslahatan umat sesuai dengan perubahan kondisi sosial kultur. Yang kedua, menunjukkan adanya proses syariat dari awal pertumbuhannya menuju kesempurnaannya. Ketiga, menguji pada mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan. 4, adanya tujuan kebaikan dan kemudahan pada umat. Jika nasih lebih berat, ada kebaikan pertambahnya pahala, dan jika lebih ringan berarti ada tujuan memudahkan dan meringankan. Demikian saja, mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila kurang dipahami saya mohon maaf karena banyak kekurangan dalam tahap belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.